Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal hingga akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bersuci dari najis. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adam, hadir Pak. Muhammad, hadir Pak. Zainal, hadir Pak. Ahmad, hadir Pak. Nah, alhamdulillah semuanya sudah lengkap ya pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya anak-anak semua menyiapkan peralatan pelajarannya agar nanti bisa mencatat apa-apa saja materi yang Bapak sampaikan. Marilah bersama-sama kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ingat Pak, minggu kemarin kita membahas tentang macam-macam air dan macam-macam alat untuk bertaharah. Bagus. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran. Jadi, pelajaran di minggu ini sangat berkaitan dengan minggu yang kemarin. Kalau kita sudah mempelajari macam-macam air yang dapat digunakan dalam bersuci, maka sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk bersuci dari najis tersebut. Pengertian najis. Najis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun yang bersifat ma'nawiyah. Lalu menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang dapat menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Najis memiliki 3 kategori dan masing-masing memiliki tata cara berbeda untuk mensucikannya. Yang pertama ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Lalu yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara najis mukhaffafah dan najis mughaladzah. Najis ini keluar dari kobul dan dubur manusia kecuali air mani, yaitu air mani ataupun air wadi. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna maupun rupanya. Lalu yang ketiga ada najis mughaladzah atau najis berat. Najis mughaladzah adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, bahkan sperma keduanya pun termasuk najis, dan anak-anak dari hasil persilangan keduanya juga termasuk dalam najis. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan tentang materi najis kali ini? Saya Pak,
maksud dari anak-anak hasil persilangan dari hewan anjing maupun babi tersebut, bagaimana penjelasannya Pak? Mohon dijelaskan. Pertanyaan yang bagus dari Adam. Jadi, dalam suatu kejadian, tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antara binatang yang bukan sejenis, seperti anjing dengan babi, ataupun anjing dengan kambing, maupun hewan-hewan yang lainnya. Sehingga apabila si kambing tersebut melahirkan anak, maka anaknya tersebut juga haram. Apabila tersentuh dengan diri kita, maka cara mensucikannya kita harus membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, jadi seperti itu ya ada. Oke, selanjutnya kalian akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, Ahmad dengan Muhammad. Untuk kelompok yang kedua, Zainal dengan Adam. Untuk kelompok yang pertama, kalian mendiskusikan dan menjelaskan lebih detail bagaimana cara mensucikan dari najis yang ringan. Untuk kelompok yang kedua, mendiskusikan dan menjelaskan bagaimana cara mensucikan dari najis yang berat, yaitu ketika kita terkena air liur anjing ataupun babi. Nah, waktu kalian berdiskusi selama 15 menit ya anak-anak. Silahkan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana caranya kita membersihkan apabila kita terkena najis yang ringan, yaitu najis air kencing anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum makan apa-apa kecuali dari air susu ibunya. Nah, jadi caranya yaitu yang pertama, dibersihkan terlebih dahulu sifatnya sehingga warna, rasa maupun bau dari benda tersebut tidak lagi dapat dirasakan. Lalu yang kedua, air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut mengenai ke seluruh tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Lalu yang ketiga, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir, jadi cukup dipercikan saja ke tempat tersebut. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci lainnya. Nah, jadi seperti itu caranya Pak. Tidak harus air mengalir, namun airnya cukup dengan dipercikan saja, lalu dilap hingga bersih, seperti itu. Bagus penjelasan dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana caranya kita membersihkan dari najis mughalladzah atau najis barat apabila kita terkena air liur anjing maupun babi. Nah, caranya itu dibersihkan terlebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa dari najis tersebut tidak lagi kelihatan dan tidak lagi dapat dirasakan. Lalu yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali, dan salah satunya diantaranya dicampur dengan tanah yang suci. Nah, jadi apabila tangan kita terkena najis dari anjing maupun babi, maka kita basuh dengan 7 kali basuhan. Disyaratkan harus airnya itu air yang mengalir, dan setelah itu menyiramkan airnya itu ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan tanah dan selanjutnya menyampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau najis yang berat atau najis mughalladzah itu tidak cukup dengan mempercikan air saja, tapi harus disertai dengan air yang mengalir dan ditambah dengan
mencampur air tersebut dengan tanah. Nah, jadi seperti itu penjelasannya Bapak. Terima kasih. Nah, alhamdulillah. Mungkin anak-anak Bapak sudah memahami ya bagaimana cara kita bersuci dari najis ringan, sedang maupun yang berat. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang materi bagaimana cara bersuci dari najis. Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak semua untuk lebih giat lagi dalam belajar fikih, karena belajar fikih ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.